Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kelompok 7 yang beranggotakan Nurdin, Wafik Azizah, Siti Rafika Mazidah, dan Siti Asarah Purnama akan mempresentasikan salah satu materi yakni sistem indera pada mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Pembahasan yang pertama yakni pengertian sistem indera. Nah, apa saja sih sistem indera pada manusia? Sistem indera pada manusia itu terbagi menjadi 5, yakni mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Nah, alat indera manusia akan berfungsi dengan baik jika saraf-saraf yang berfungsi membawa rangsangan bekerja dengan baik, otak sebagai pengolah informasi bekerja dengan baik, dan alat-alat indera tidak mempunyai kelainan bentuk dan fungsinya. Indera itu terbagi menjadi 2, yakni indera luar atau eksternal dan indera dalam atau internal. Indera luar itu berupa indera penglihat, indera pendengar, indera perasa, indera pengecap, dan indera pencium yang digunakan untuk memperoleh informasi dari luar. Sedangkan indera dalam itu bertugas untuk menyampaikan informasi yang berasal dari dalam tubuh. Misalnya rasa pegal atau sakit. Semua informasi yang diperoleh dianalisis di otak untuk menghasilkan tanggapan atau respon. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indera penglihat atau mata. Mata, selain memiliki fungsi sebagai organ penglihatan yang menerima rangsangan cahaya, juga sebagai aksesoris wajah dengan warna bola mata yang mengikuti gen parental yang berbeda. Mata hampir berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm dan dibungkus cangkang atau sklera yang berwarna putih yang keras sebagai pelindung. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan ke suatu arah dengan bantuan 3 penggerak mata, yakni musculus rectus oculi medial yang berfungsi menggerakkan bola mata, musculus obliquus oculi inferior yang menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam, musculus obliquus oculi superior yang berfungsi untuk memutar mata ke atas dan ke bawah. Fungsi dari otot mata tadi yakni untuk menutup mata dan juga untuk mengangkat kelopak mata. Ketika mata terbuka, bulu mata akan melindungi mata manusia dari debu. Kelenjar air mata terletak di sebelah dalam dari kelopak mata atas. Kelenjar ini terus menghasilkan air mata yang berfungsi membasahi dan membersihkan permukaan mata. Air mata mengandung zat yang dapat membunuh bakteri-bakteri yang masuk ke dalam mata. Mata merupakan sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Nah, mata ini memiliki bagian-bagian berupa aksesori mata dan struktur organ mata. Adapun aksesori mata itu terdiri atas alis, orbita, kelopak mata, otot mata, dan air mata. Selanjutnya, yakni bola mata itu tersusun atas selaput mata yang terdiri atas 3 lapisan, yakni selaput putih, selaput hitam, dan selaput jala atau retina. Selaput putih atau sklera adalah bagian luar dari bola mata yang tersusun dari zat tanduk dan merupakan lapisan yang kuat berwarna putih. Fungsinya sebagai pelindung struktur mata yang halus dan membantu mempertahankan bentuk biji mata. Sklera akan membentuk kornea, yaitu lapisan bening yang bersifat tembus, pandang, dan transparan yang berfungsi menerima cahaya yang masuk ke mata. Sedangkan selaput hitam atau koroid merupakan lapisan tengah dari bola mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Fungsinya adalah memberi nutrisi dan oksigen ke mata. Bagian dalam koroid terdapat iris yang membentuk warna mata, pupil, lensa mata, titik dekat mata, dan titik jauh mata. Iris merupakan selaput mata yang merupakan lanjutan dari selaput hitam bagian depan bola mata yang telah melepaskan diri. Pupil adalah celah yang berada di bagian tengah iris yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Lensa mata berada di belakang iris. Lensa mata memiliki daya akomodasi yaitu kemampuan untuk mencembung atau menebal dan mencekung atau menipis. Sedangkan selaput jala atau retina adalah lapisan paling dalam pada mata yang peka terhadap cahaya. Retina ini memiliki sel-sel saraf dan pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning terdapat sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut berfungsi untuk melihat di tempat yang terang. Sel ini memerlukan proton iodopsin, sedangkan sel batang berfungsi untuk melihat di tempat yang gelap. Sel ini memerlukan protein mata yang disebut rodopsin. Rodopsin dapat membentuk apabila terjadi penggabungan iodopsin dan vitamin A. Sedangkan bintik buta adalah bintik pertemuan saraf-saraf atau tempat keluarnya sarang mata menuju otak. Bintik buta tidak mengandung sel batang dan sel kerucut, sehingga tidak dapat menanggapi rangsangan cahaya.
Adapun cara kerja mata dalam proses melihat, yang pertama cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Yang kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Selanjutnya, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga manusia bisa mengetahui apa yang mereka. Adapun beberapa kelainan atau penyakit pada mata seperti rabun dekat atau hipermetropi, rabun jauh seperti miopi, rabun atau presbiopi atau rabun tua, rabun senja atau rabun ayam, buta warna, katarak atau bular mata, juling dan astigmatisme atau mata silindris. Oke, lanjut ke materi tentang indera pembau atau hidung. Hidung merupakan organ penting yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari biasanya. Dan hidung merupakan salah satu organ pelindung tubuh terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Hidung terdiri atas hidung luar dan hidung dalam. Hidung luar menonjol pada garis tengah di antara pipi dengan bibir atas. Struktur hidung luar dapat dibedakan atas tiga bagian, yaitu paling atas kubah tulang yang tidak dapat digerakkan, di bawahnya terdapat kubah kartilago yang sedikit dapat digerakkan, dan yang paling bawah adalah lobulus hidung yang dapat mudah digerakkan. Bagian puncak hidung biasanya disebut apex. Agak ke atas dan belakang dari apex disebut batang hidung, yang berlanjut sampai ke pangkal hidung dan menyatu dengan dahi, yang disebut columella membranosa, mulai dari apex yaitu di posterior, bagian tengah, pinggir, dan terletak di sebelah distal dari cartilago septum. Titik pertemuan columella dengan bibir atas dikenal sebagai dasar hidung. Di sini bagian bibir atas membentuk cekungan dangkal memanjang dari atas ke bawah yang disebut filtrum. Sebelah sebelah membelah columella adalah nares anterior atau nostril atau lubang hidung kanan dan kiri. Sebelah lateral superior dibatasi oleh ala nasi dan sebelah inferior adalah dasar hidung. Hidung luar dibentuk atas kerangka tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot kecil yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Bagian hidung dalam terdiri atas strukturnya yang membentang dari os internum di sebelah anterior hingga koana di posterior yang memisahkan rongga hidung dan nasofaring. Rongga hidung atau vakum nasi berbentuk terowongan dari depan belakang, dipisahkan oleh septum nasi di bagian tengahnya menjadi vakum nasi kanan dan kiri. Pintu atau lubang masuk vakum nasi bagian depan disebut nares anterior atau lubang belakang disebut nares posterior atau koana, yang menghubungkan kavum nasi dengan nasofaring. Bagian dari kavum nasi yang diletaknya di antara ala nasi tepat di belakang nares anterior disebut dengan fatibulum. Fatibulum ini dilapisi oleh kulit yang banyak, kelenjar sebasea, dan rambut-rambut panjang yang disebut dengan fabris. Setiap vakum nasi mempunyai 4 buah dinding, yaitu dinding medial, lateral, inferior, dan superior. Dinding medial hidung adalah septum nasi. Septum nasi ini dibentuk oleh tulang dan tulang rawan. Dinding lateral terdapat konka superior, konka medial, dan konka inferior. Yang terbesar dan terletak paling bawah ialah konka inferior, kemudian yang lebih kecil adalah konka media, yang lebih kecil lagi dari konka superior. Sedangkan yang terkecil ialah konka suprem, dan konka suprem biasanya rudimenter. Konka inferior merupakan tulang tersendiri yang terletak pada os maksila dan labirin etmiot. Sedangkan konka media, superior, dan suprema merupakan bagian dari labirin etmiot. Celah antara konka inferior dengan dasar hidung dinamakan meatus inferior. Berikutnya, celah antara konka media dan inferior disebut meatus media, dan sebelah atas konka media disebut meatus superior. Meatus medius merupakan salah satu celah yang penting dan merupakan celah yang lebih luas dibandingkan dengan meatus superior. Di sini terdapat muara dari sinus maksila.
sinus frontal, dan bagian anterior sinus admeot. Di balik bagian anterior konka media yang letaknya menggantung pada dinding lateral terdapat celah yang berbentuk bulat sabit yang dikenal sebagai infundibulum. Ada suatu muara atau fisura yang berbentuk bulan sabit menghubungkan meatus medius dengan infundibulum yang dinamakan hiatus semilunaris. Dinding inferior dan media infundibulum membentuk tunjulan yang berbentuk seperti laci dan dikenal sebagai processus incinatus. Di bagian atap atau lateral dari rongga hidung terdapat sinus yang terdiri atas sinus maksila, ethmoid frontalis, dan sphenoid. Dan sinus maksila merupakan sinus pranasal terbesar di antara lainnya yang terbentuk piramid irregular dengan dasarnya menghadap ke fossa nasales dan puncaknya ke arah apex prosus zygomatisus maxilla. Lanjut ke persarapan pada hidung. Bagian depan atas rongga hidung mendapatkan persarapan sensori dari nervus ethmoidalis anterior yang merupakan cabang dari nervus nasociliaris yang berasal dari nervus ophthalmicus. Saraf sensori untuk hidung terutama berasal dari cabang ophthalmicus dan cabang maxillaris nervus trigeminus. Cabang pertama nervus trigeminus yaitu nervus ophthalmicus memberi cabang nervus nasociliaris yang kemudian bercabang lagi menjadi nervus ethmoidalis anterior dan ethmoidalis posterior dan nervus infratrochlearis. Nervus ethmoidalis anterior berjalan melewati lamina cribosa bagian anterior dan memasuki hidung bersama arteri ethmoidalis anterior melalui foramen admioidalis anterior dan di sini berbagi lagi menjadi cabang nasalis internus medial dan lateral. Rongga hidung lainnya sebagian besar mendapat persarapan sensori dari nervus maxilla melalui ganglion sphenopalatinium. Ganglion sphenopalatiniana selain memberi persarapan sensoris juga memberikan persarapan vasomotor atau otonom untuk mukosa hidung. Ganglion ini menerima serabut-serabut sensorit dari nervus maxilla, serabut parasimpati dari nervus petrosus profundus. Ganglion sphenopalatinium terdapat di belakang dan sedikit di atas ujung posterior konka media. Nervus protus profundus turun melalui fomak trobosa dari permukaan bawah bulbus olfactorius dan kemudian berakhir pada sel-sel reseptor penciuman pada mukosa olfactorius di daerah sepertiga atas hidung. Oke, lanjut ke fisiologi hidung. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman, menyiapkan udara inhalasi agar dapat digunakan paru, serta fungsi filtrasi sebagai fungsi penghirup. Hidung memiliki epitel olfactorius berlapis semu yang berwarna kecoklatan yang mempunyai 3 macam sel saraf, yaitu sel penunjang, sel basal, dan sel olfactorius. Fungsi filtrasi memanaskan dan melembabkan udara inspirasi dan akan melindungi saluran pernapasan di bawah dari kerusakan partikel yang besarnya 5-6 mikrometer atau lebih. 85% sampai 90% disaring di dalam hidung dengan bantuan TMS. Hidung dapat mencium berbagai macam bau karena di dalam rongga hidung terdapat saraf
Serabut saraf pembau yang terdiri dari jutaan sel pembau. Setiap sel-sel pembau tersebut mempunyai rambut-rambut di ujungnya, serta diliputi oleh selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan rongga hidung. Saat kita bernapas atau menghirup udara dari luar, molekul-molekul bau yang melayang di udara akan ikut masuk ke dalam rongga hidung dan bertemu dengan sel-sel pembau. Sel-sel pembau tersebut akan terangsang dan merubah rangsangan tersebut menjadi sinyal yang kemudian mengirimkan ke otak melalui saraf pembau. Dengan demikian, dapat mencium dengan demikian kita dapat mencium berbagai macam bau dari udara luar. Fungsi hidung terbagi atas beberapa fungsi, yaitu sebagai jalan nafas, alat pengatur kondisi udara, penyaring udara, sebagai indera penghirup untuk resonansi suara, turut membantu proses bicara dan refleks rasa. Apabila ada gangguan pada indera pembau, maka kita tidak dapat mengecap dengan baik. Ketika seseorang menderita sakit pilek, maka makanan terasa hambar rasanya dan kita tidak dapat mencermati bau dengan baik. Inilah bukti bahwa antara organ pembau dengan pencium saling bekerja dengan baik. Aroma makanan yang berasal dari rongga dalam hidung tidak dapat tercium karena serabut saraf di situ tertutup oleh lendir pilek. Kita merasakan bau buah apel berbeda dengan bau jeruk dan pepaya karena adanya organ pembau. Mekanisme kerja pembau. Jalannya impuls pembau adalah sebagai berikut. Impuls-impuls pembau dihantarkan oleh filum alveolarium yang bersinopsis dengan cabang-cabang dari dendrit sel mitra dan disebut sinopsis glomerulus. Neurit sel mitra meninggalkan bulbus olfactorius untuk berjalan di dalam area medialis dan berakhir di dalam area pusat pembau atas incus. Neurit sel mitra berjalan dalam stria lateralis dan berakhir dalam incus. Oke, lanjut ke struktur anatomi hidung. Di sini ada gambar bagian-bagian dari hidung. Yang pertama ada lubang hidung. Udara masuk ke dalam rongga hidung melalui lubang hidung yang di bagian dalamnya terdapat rambut-rambut halus. Yang kedua ada rongga hidung. Memiliki dua rongga yang dipisahkan oleh septum. Septum adalah dinding dari tulang rawan. Yang ketiga ada sinus hidung. Sinus hidung mengutip dari Stanford Children's Healthily merupakan rongga atau kantung udara yang terletak di dekat saluran hidung. Yang keempat ada saraf hidung atau saraf olfaktori saraf. Olfaktori merupakan salah satu dari 12 saraf kranial yang terhubung langsung dengan saraf 12 pusat atau otak. Yang kelima atau yang terakhir ada tulang rawan rongga hidung, terlindung oleh tulang rawan yang membentuk luaran hidung. Oke, lanjut ke gangguan pada hidung. Yang pertama ada salisma dan influenza atau flu. Influenza adalah kondisi alat pernapasan yang terinfeksi virus. Yang kedua ada hidung tersumbat atau pilek. Alergi atau salisma bisa menjadi penyebab hidung tersumbat atau pilek. Yang ketiga ada gangguan sinus atau penyakit sinusitis. Sinusitis atau peradangan sinus terjadi pada rongga-rongga dalam tulang yang berhubung dengan rongga hidung. Yang keempat ada deviated septum. Rongga hidung dipisah oleh sebuah sekat yang disebut septum. Yang kelima ada retinis atau pembengkakan dan peradangan pada jaringan lendir, inilah yang disebut rinitis. Yang keenam ada anosmia. Penyakit ini menyebabkan penderitanya kehilangan rasa bau. Lanjut ke materi tentang indera pengecap lidah. Lidah adalah alat indera peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan pembentuk lidah. Yang utama adalah otot yang diselubungi oleh membran mukus. Permukaannya tampak bercelah dan banyak tonjokan kecil yang disebut papila. Dan celah tersebut memiliki kuncup pengecap dengan sekumpul sel peka di dalam rongga musuknya.
Impuls saraf dari sel sensorius kuncup pengecap dihubungkan ke otak oleh dua saraf. Nah, letak kuncup pengecap yang pada ujung lidah itu merasa manis, pangkal lidah merasa pahit, samping lidah pada bagian ujung rasa asin, samping lidah pada bagian pangkal rasa asam. Lanjut ke gangguan pada lidah bisa disebabkan oleh makanan atau minuman sesuatu yang bersuhu terlalu tinggi dan terlalu rendah sehingga lidah mati rasa. Namun gangguan ini hanya bersifat sementara. Gangguan yang bersifat permanen misalnya terjadi pada orang yang mengalami trauma pada bagian tertentu otak. Pada lidah juga sering menjadi iritasi karena luka atau kekurangan vitamin C. Selanjutnya adalah indera pendengar atau telinga. Indera pendengaran termasuk indera yang terletak pada bagian dalam telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar yang memberikan kesan suara pada kita. Getarannya dapat berasal dari udara. Selain itu juga berasal dari benda padat atau benda cair. Antara benda yang bergetar dengan telinga harus ada perantaranya, yaitu udara. Selanjutnya, anatomi telinga. Pada bagian anatomi telinga terdiri atas 3 bagian, di antaranya yaitu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar merupakan bagian yang terdapat lateral dari membran timpani yang terdiri dari auriculum, meatus, acousticus externus, dan membran timpani. Bagian ini terdiri dari daun telinga yang disebut dengan auricula. Fungsinya yaitu untuk menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara-suara yang diterima. Daun telinga mempunyai bentuk seperti corong dan terdapat tonjolan-tonjolan yang terdiri dari tulang rawan yang dilapisi oleh kulit. Auriculum berbentuk pipih dan permukaannya tidak rata, melekat pada tulang temporal melalui otot-otot dan ligamen. Bagian dari auriculum terdiri dari helix, antihelix, tragus, antitragus, dan konka. Daun telinga yang tidak mengandung tulang rawan adalah lobulus. Telinga bagian luar ini juga terdiri dari liang telinga luar yang fungsinya untuk menghantarkan getaran suara dan mempertahankan kelembapan suhu dari udara yang masuk. Dalam liang telinga terdapat bulu-bulu dan sejumlah kelenjar yang dapat mengeluarkan kotoran telinga. Fungsinya agar melindungi telinga tidak kemasukan barang atau serangga. Apabila produksi kotoran telinga berlebihan, maka kotoran telinga akan mengeras dan menyumbat saluran pendengaran yang bersangkutan, dan penderita akan mengeluh tuli hambatan. Keadaan ini disebut dengan cerumen obstruans. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah bentuknya berupa rongga kecil yang berisi udara, yang terletak di dalam tulang temporal dan dindingnya dilapisi sel epitel. Antara auris eksterna dan auris media dibatasi oleh gendang pendengaran yang disebut dengan membran timpani. Membran timpani membatasi suatu ruangan pada bagian tengah yang disebut dengan cavum timpani, yang di dalamnya terdapat tulang pendengaran berupa tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang pendengaran ini saling berhubungan sehingga getaran-getaran bunyi dapat dihantarkan dari gendang pendengaran menuju telinga bagian dalam. Fungsinya yaitu yang pertama sebagai penyalur getaran suara, yang kedua memperkuat suara, yang ketiga melindungi alat pada telinga bagian dalam. Tekanan udara dalam cavum timpani selalu sama dengan udara luar, yaitu 1 atmosfer. Cavum timpani berhubungan dengan rongga melalui
dengan rongga mulut melalui tuba eustasi. Setiap menelan, mengunyah, atau menguap, muara tuba eustasi selalu terbuka, sehingga tekanan udaranya seimbang. Tuba eustasi berfungsi dalam mempertahankan agar tekanan udara di dalam kavum timpani tetap sama dengan tekanan udara luar. Membran timpani berfungsi untuk menangkap getaran suara, memperkerat getaran suara, dan melindungi alat di dalam liang telinga dalam. Di dalam telinga bagian tengah terdapat otot, yaitu otot gendang pendengaran, otot sanggurdi. Lalu, tensor timpani ini berkaitan dengan martil, sanggurdi berkaitan dengan kepala sanggurdi. Lalu, ujung lain dari kedua otot itu berkaitan pada dinding rongga telinga bagian tengah. Kedua otot ini berfungsi untuk memperkuat rantai tulang pendengaran, meredam bunyi yang terlalu keras, dan melindungi telinga bagian dalam. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam merupakan bagian paling terpenting pada telinga. Telinga bagian dalam merupakan suatu rongga yang terletak pada tulang pelipis yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam. Apabila dilihat dari anatominya, telinga bagian dalam ini terdapat serambi, saluran-saluran gelung, dan rumah siput. Serambi ini berhubungan dengan saluran-saluran gelung dan dengan koklea. Saluran-saluran gelung ini merupakan alat keseimbangan, sedangkan rumah siput merupakan bagian dari indera pendengaran. Rumah siput adalah organ pendengaran yang berbentuk menyerupai rumah siput dengan 2 dan 1,5 putaran pada aksis yang memiliki panjang kurang lebih 3,5 cm. Bagian terpenting dalam telinga bagian dalam adalah organ korti. Organ korti merupakan suatu reseptor pendengaran yang terletak pada bagian dalam rumah siput, yaitu pada bagian skala media, tepatnya di atas membran basilaris. Organ korti berupa suatu deretan sel-sel rambut yang jumlahnya berkisar antara 24.000 sampai 31.000 ke atas atau lebih. Deretan rambut-rambut tersebut disebut dengan tali pendengaran. Tali pendengaran ini penting dalam menseleksi berbagai nada suara. Selanjutnya adalah proses pendengaran. Proses pendengaran dimulai dari adanya getaran suara yang ditangkap oleh daun telinga. Getaran bunyi tersebut kemudian masuk ke dalam lubang telinga. Apabila getaran bunyi mencapai gendang telinga, maka gendang telinga akan bergetar. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, tingkap jorong dan rumah siput akan bergetar. Demikian juga dengan cairan limfa di dalam rumah siput. Cairan limfa merangsang ujung-ujung saraf. Ujung-ujung saraf inilah yang menyampaikan rangsangan bunyi tersebut ke otak, sehingga dapat mendengarkan bunyi. Selanjutnya, gangguan-gangguan pada indera pendengaran. Yang pertama ada selulitis, yaitu infeksi bakteri pada auricula yang paling sering berhubungan dengan komorbiditas pasien, misalnya diabetes dan trauma. Penyebab trauma tersering adalah dari tindikan anting, pukulan, luka bakar, dan iatrogenik. Insidensi ini meningkat pada cuaca panas. Yang kedua ada presbycusitis. Ini disebabkan karena gangguan pendengaran sensoris yang paling sering, sehingga seseorang akan kehilangan keseimbangan pendengaran. Penyakit ini biasa terjadi pada usia lanjut. Sekitar 25% orang berusia antara 65 dan 75 tahun dan hampir 50% dari mereka yang berusia di atas 75 mengalami kesulitan pendengaran.
Yang ketiga, kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan lingkungan pada tingkat dan waktu tertentu. Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran tipe sensorineural yang disebabkan oleh suara bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat ada radang, yaitu pendengaran sensori yang mendadak. Kehilangan pendengaran secara tiba-tiba pada salah satu telinga dapat terjadi pada semua usia, akan tetapi lebih sering terjadi pada orang tua. Yang kelima ada otitis eksterna, yaitu peradangan pada bagian telinga luar. Gangguan ini disebabkan apabila telinga sering kemasukan air, contohnya saat sedang berenang. Telinga yang terkena air menyebabkan telinga menjadi basah dan lembab, sehingga bakteri dan jamur mudah untuk berkembang biak. Baik, selanjutnya yaitu indera praba atau kulit. Kulit adalah bagian terluar dari tubuh yang menutupi semua organ-organ tubuh manusia. Kulit merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, panas, dingin, nyeri, atau rasa sakit. Kepekaan tersebut disebabkan karena adanya ujung-ujung saraf yang ada pada kulit. Kulit terdiri dari beberapa lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis atau lapisan terluar merupakan lapisan pelindung. Lapisan yang paling tebal biasanya terdapat pada telapak kaki dan telapak tangan. Hipodermis adalah lapisan terdalam yang kaya akan jaringan lemak untuk menghangatkan tubuh. Dan yang terakhir, lapisan dermis merupakan lapisan tengah. Lapisan ini mengandung kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan sel penerima khusus yang berkaitan dengan indera perasa. Cara kerja kulit yaitu dengan sentuhan yang dilakukan pada semua benda menghasilkan rangsang. Rangsang itu diterima oleh reseptor kulit. Kemudian, rangsang itu diteruskan oleh reseptor ke otak. Dengan demikian, kita dapat meraba suatu benda. Otak juga memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan itu. Karena informasi yang cepat, tubuh kita dapat terhindar dari bahaya luar. Struktur lapisan kulit. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epitel yang berasal dari ektoderm berdasarkan ketebalan epidermis dapat dibedakan menjadi kulit tebal dan kulit tipis. Turunan epidermis meliputi rambut, kuku, kelenjar sebaceae, dan kelenjar keringat. Lapisan epidermis terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Lapisan epidermis pada kulit memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya yaitu melindungi tubuh, mengganti sel kulit mati, menentukan warna-warna kulit, menangkal efek paparan sinar matahari, dan menghasilkan vitamin D. Lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan jaringan ikat yang berasal dari mesoderm terletak di bawah lapisan epidermis dan jauh lebih tebal dari epidermis. Lapisan ini terdiri dari lapisan elastik dan fibrosa padat dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Secara garis besar, lapisan dermis dibagi menjadi dua, yaitu vas variculae dan vas reticulare. Pada lapisan ini terdapat sel-sel saraf dan pembuluh darah. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut dengan kolagen. Beberapa fungsi kulit dermis diantaranya sebagai berikut, yaitu merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi kelenjar keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah dan menutrisi kulit, dan yang terakhir melawan infeksi. Yang terakhir, lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis terdiri atas jaringan ikat longgar yang mengikat kulit secara longgar pada organ-organ di bawahnya, yang memungkinkan kulit di bagian atas bergeser. Lapisan ini mengandung sel-sel lemak. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin.
sebagai jaringan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, lapisan kulit epidermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Selain 3 lapisan kulit utama tadi, struktur anatomi kulit juga meliputi bagian-bagian seperti follikel rambut dan batang rambut, kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, dan ketiga kelenjar keringat, keempat pembuluh darah dan ujung saraf. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua, yakni kelenjar ektrin yang mana menghasilkan cairan encer dan tidak berbau, sebagian besar terdiri dari air dan natrium klorida. Yang kedua, kelenjar apoktrin ditemukan pada area tubuh yang terdapat folikel rambut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kulit. Yang pertama ada kulit normal, kulit berminyak, kulit kombinasi atau campuran, kulit kering sensitif, dan kulit gersang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kulit yaitu usia. Kandungan kelembapan alami kulit akan berkurang seiring bertambahnya usia. Yang kedua, penyebab alami. Ketika menstruasi, perubahan hormonal selama kehamilan, penggunaan kontrasepsi, dan menopause dapat mempengaruhi kulit. Yang ketiga, lingkungan. Sistem buatan seperti pendingin udara atau AC dapat mendorong kulit yang berminyak menjadi sensitif. Dan yang keempat, ada iklim. Daerah beriklim dingin dan lembab, orang-orang di sana diberkati dengan kulit yang halus dan bening. Kelainan-kelainan pada kulit. Di antaranya ada eksim, kudis, kurap, bisul, campak, kusta, ketombe, lepra, cecar air, dan panu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.